Halo, halo, halo. Selamat pagi. Ketemu lagi. Hari ini sudah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020. Selamat datang. Buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Kalau tidak terlalu paham, barangkali memang bacaan ini memang bukan buat Anda. Untuk melihat rangkuman dari video kali ini, silakan lihat description box di bawah video ini. Oke, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Decknya kita ambil yang 3 kartu. Wow, kita lihat di sini sebelah kiri ada tikus, sebelah kanan ada ular. Oke, kita paham bahwa situasi hari ini tidak mudah, tapi apa yang menjadi fokus? Karena sebenarnya fokus hari ini bukanlah masalah-masalah tersebut, ya. Masalah sesuatu yang menggerogoti, sesuatu yang tidak mengatakan apa adanya dan merupakan jebakan. Kita lihat yang di tengah. Ini yang menjadi pedoman kita adalah kita menggantungkan keputusan hari ini pada sesuatu yang stabil. Kita menggantungkan keputusan hari ini pada sesuatu yang stabil dan kita tidak perlu lagi menoleh ke kiri dan ke kanan barangkali ya untuk melihat apakah semua itu adalah hal yang sukar ya. Sukar sebenarnya karena kalau saya lihat hari ini bacaannya adalah bukan bacaan yang mudah tetapi bukan berarti impossible. Oke, kita lanjutkan dengan Enchanted Map Oracle Cards ya. Saya sudah mengambil 6 kartu. Keenam kartunya adalah kartu yang jumping dan ditambah satu kartu advice. Ini additional atau tambahan sehingga kita bisa lihat atau tidak lihat. Kita lihat kartu yang pertama adalah the past influence details. Ya, ini menunjukkan bahwa di masa lalu kita sudah belajar secara terinci, mendalami benar situasi, memahami setiap seluk-beluk masalahnya. Itu di masa lalu. Dan saat ini disebut adalah posisi the present point of vantage. Stuck in the mud. Pada saat ini kita seperti stuck. Ya, kita seperti tidak bisa bergerak. Kita tidak bergerak dalam arti kita barangkali tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi kita ketika stuck itu akan sangat sibuk ke diri sendiri secara internal. Dan sepertinya memang itu yang tergambar dan yang paling dominan di astrologi atau horoskop hari ini. Bahwasanya situasi stuck ini kita diminta untuk melihat ke dalam, ya. Banyak planet station dan retro dan ini menunjukkan bahwa memang fokus dari kehidupan kita adalah merespon situasi yang paling intimate di dalam hati kita, tidak harus terkait dengan orang lain, dan itu adalah hal yang menguntungkan. Jadi kita melihat, walaupun kita tidak bisa melihat keuntungan dari situasi stuck saat ini, tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan yang diberikan buat kita untuk mampu menyelesaikan sesuatu yang kita tidak akan bisa selesaikan kalau kita masih dalam situasi lari sana lari sini. Ya, sepertinya itu. Dan what you resist, sesuatu yang kamu upayakan untuk tidak diterima walaupun itu sebenarnya adalah pertanda adalah spark. Ya, kita lihat gambar ini adalah perempuan yang sedang bermain biola dan kita lihat ada titik merah itu adalah hati. Ya, dan kemudian menetes hatinya ke bawah. Dan kalau kita lihat bacaan ini adalah you are a clear channel for divine creativity. Artinya sebenarnya kita punya kesempatan sangat besar untuk berkreasi. Apalagi kita tidak dalam situasi yang sibuk kanan kiri, dan karena kita tidak bisa juga, kita mau pikir pulang kampung tidak bisa, kita pengen jalan-jalan tidak bisa, yang bisa kita lakukan berada di rumah dan buat beberapa orang bikin bete. Tetapi ternyata ketika kita bete, diam bersendiri ngelamun, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga karena itu datangnya hartanya di dalam diri kita. Spark. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak diam duduk manis di rumah. Ya.
itu tidak bisa terjadi kalau kita terlalu sibuk ngomongin orang lain, kita terlalu sibuk menuntut orang lain, kita sibuk apalagi berantem dengan orang, dengan HP-nya di tangan terus, tetapi yang kita pikirin bukan ada diri kita, tetapi bagaimana mengatur orang lain. Ini tidak akan ketemu. Nah, unexpected help adalah mountain. Kalau kita lihat di sini, you have the capacity to flow around any obstacle. This is the time to adapt. Ini waktunya beradaptasi, dan kita lihat kalau kita berjalan lempeng ke depan, kita langsung masuk di dalam perangkap masalah. Apa yang harus kita lakukan? Turn around, memutari gunung ini. Lakukan hal yang baru, jangan langsung dengan serta-merta kita masuk ke dalam situasi yang membuat kita bermasalah. Stop dulu, lihat. Kayaknya kita jangan masuk ke sini, itu hanya akan menambah masalah. Cara lain akan menghindarkan kita dari masalah yang ada di depan kita. Ya, itu yang digambarkan dari kartu itu. Kemudian the next right action adalah heal the ouch. Ya, sembuhkan au-nya itu artinya kita saat ini dengan bersendiri, sibuk ke dalam diri sendiri, menggali kekayaan yang ada di dalam batin kita, itu adalah cara untuk kita healing. Dan the probable future destination adalah magic stream. Everything is connected through the universal flow of consciousness. Jadi sebenarnya pada saat ini adalah magic stream. Kita sedang diarahkan ke dalam stream, aliran tracknya kita yang sebenarnya sangat magic. Ya, kita seperti pada saat ini ditos ke atas, tos itu dilemparkan ke atas, dan kita tidak akan pernah kembali ke tempat yang sama. Ya, karena pada saat ini kalau kita lihat horoskopnya adalah bulan bertemu dengan Pluto, itu adalah major transformation, di mana pada saat ini kita belum tahu kita mau arah kemana. Ya, dan kalau kita lihat additional advice-nya adalah Dragon Lair, you are always protected and divinely directed, tapi kartunya terbalik, maka yang saya lihat ini adalah bahwa kita sedang diarahkan ke tempat yang paling abundant buat kita. Cuman arahnya itu kita belum tahu, sehingga kalau kita meminta sesuatu, tentunya yang kita minta adalah sesuatu yang kita sudah ketahui, kebahagiaan yang ada di konsep di kepala kita, yang sudah pernah kita lihat. Padahal yang ada di depan jauh lebih bagus, tapi kita tidak tahu, dan permintaan kita itu tidak mungkin kita meminta sesuatu yang kita belum kita ketahui. Hanya keyakinan bahwa kita itu sebenarnya selalu di dalam arahan dari the divine. Hanya saja pada saat ini kita kebingungan, itu adalah yang terjadi pada saat ini. Sehingga kita harus tetap yakin bahwa seberapapun tidak sesuai dengan pengharapan kita, doa-doa kita, tetapi hal yang paling utama dari kita adalah kita percaya kita tidak pernah lepas dari bimbingannya. Itu yang harus dipahami, walaupun saat ini rasanya apapun yang kita minta tidak seperti diberikan, karena yang kita minta itu tidak relevan lagi dengan masa depan, tetapi hanya relevan ke masa lalu, padahal masa lalu sedang disapu oleh kekuatan yang besar. Kenapa saya bicara tentang kekuatan yang besar? Karena kalau kita lihat di sini, ya, oke. Bulan sini sedang bertemu dengan Pluto di sini, dan kemudian dia trine dengan matahari. Artinya karena trine ini adalah energi yang langsung, tidak tanpa ada upaya untuk membuat koneksi, tetapi sudah terkoneksi, maka bulan dan matahari artinya sesuatu yang paling personal buat kita pada saat ini sama-sama mengaktifasi Pluto yang retro. Pluto adalah planet death and rebirth, transformation, sesuatu yang sangat mendalam, emosi yang sangat mendalam, ya, itu yang sedang diaktifasi hari ini. Sehingga pada hari ini
Ini ada intensitas yang sangat tinggi, apalagi dalam waktu sebentar lagi bulan langsung bertemu dengan Jupiter yang station. Intensitasnya luar biasa besar dan itu bicara tentang perubahan karir, perubahan status sosial yang sangat besar, dan perubahan itu kita lihat karena dia ada di Taurus, ya, sesuatu yang paling praktis buat kita, yang paling membumi, termasuk yang paling membuat kita merasa nyaman, itu menjadi fokus dari hari ini. Dan yang juga penting ya kita lihat dari chart hari ini adalah North Node dan South Node sudah berada di Sagittarius. North Node-nya ada di Gemini dan South Node-nya ada di Sagittarius. Bahwa tema besar kolektif saat ini adalah fokus ke kesibukan seperti di dalam kota, tetapi kesibukan yang di luar kota, perjalanan jarak jauh, yaitu Sagittarius, itu adalah sesuatu yang akan segera kita gantikan dengan kesibukan di dalam kota dalam 1,5 tahun ke depan. Ya, temanya adalah pada hari ini adalah kita memulai satu tema dalam kehidupan kita di mana kita akan mulai sibuk lagi. Don't be afraid. Kita akan mulai sibuk lagi keluar dari situasi yang temanya rumah, Cancer temanya rumah, menjadi yang temanya Gemini, bersibuk, berkomunikasi, melakukan perjalanan jarak pendek, ya. Kemudian tinkering, ya, sibuk-sibuk dengan alat komunikasi, dengan alat peralatan rumah tangga keseharian, ya, dan itu dilakukan di dalam kota. Kira-kira seperti itu situasinya, walaupun dalam kota, luar kota itu kan relatif kalau energi yang kita baca dari astrologi, tetapi yang penting adalah sesuatu perjalanan yang jarak jauh, yang katakanlah kalaupun spiritualitas itu sebenarnya yang the deepest one, ya, akan kita lalui pada 1,5 tahun ke depan, tetapi bukan untuk menjadi hal yang fokus utama, tetapi sesuatu yang menjadi basis untuk kita mampu berfungsi secara lebih maksimal dalam keseharian. Dan di sini sextile dan trine dengan Mars. Jadi memang kita sangat termotivasi untuk keluar dari situasi masa lalu di mana kita fokus di dalam rumah, tetapi sekarang kita mulai sibuk-sibuk sedikit keluar dari rumah, tetapi masih di dalam lingkungan yang terbatas. Dan semakin ke depan, dalam 1,5 tahun ke depan, kesibukan ini akan semakin nyata. Oke, itu yang kita lihat. Dan kalau kita tambahkan dengan bacaan yang minor, ini kemarin juga sudah saya bacakan, iot antara yang dengan focal point atau ujung tombaknya adalah Juno tentang kesepakatan, dan dia ada di Libra, dan retro juga, artinya kita memang keseimbangan itu kita lihat ke dalam, kesepakatan itu benar-benar dilihat apakah ini memenuhi intensi yang paling personal, dan kita lihat di sini dua yang mempengaruhi adalah Uranus, perubahan yang mendasar ada di Taurus, serta keberlimpahan Ceres yang ada di Pisces yang belum bisa kita pegang. Tetapi pada saat ini kita lihat Juno juga oposisi dengan Chiron, artinya kita sudah belajar dari masa lalu dan sekarang sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan di sini dia trine dengan Saturnus serta dengan Merkurius, sehingga sebenarnya gambar ini mengatakan kepada kita bahwa kesepakatan yang ada di masa lalu katakanlah memang berubah, dan sekarang saya masih belum sepenuhnya mampu healing dari kesepakatan yang terkoyak, katakanlah begitu, tetapi saya akan menemukan jalan untuk mencari pada keadilan, Saturnus termasuk di situ, dan sesuatu yang menjadi keharusan, dan saya paham bagaimana cara mencapai hal tersebut dengan Merkuriusnya. Oke, kita lanjut dengan tarot hari ini. Kita ambil yang 4 kartu, biarkan ada yang terbalik. Langsung ke bacaannya, kita buka. Iya, hari ini rencana masa depan. Dan saya lihat ini sebagai
kartu pertama terkait dengan perencanaan masa depan. Tetapi memang kita lihat di sini tantangannya adalah untuk tidak terlalu controlling, tidak terlalu mengendalikan. Sarannya adalah just be happy, walaupun situasinya tidak terlalu katakanlah tidak terlalu menguntungkan. Kalau kita lihat di sini tadi gambar pertamanya adalah ya, just be happy. Kita tahu kok kanan kiri bukan situasi yang menguntungkan, tetapi kita bisa tetap mengambil core dari hari ini, cari kebahagiaan di dalam diri sendiri. Karena pada akhirnya adalah yang kita bisa andalkan adalah diri sendiri, dan semua yang kita butuhkan sebenarnya ada di sekitar kita. Kita lihat yang terakhir, kita ambil guiding light. Kita ambil reading yang 5 kartu seperti biasa. Kita mulai pilih kartunya. Iya, satu lagi. Oke, situasinya hari ini purging proses ya, proses pembersihan diri, melepaskan dari semua yang tidak lagi relevan dengan kita. Challenge-nya adalah reaching out. Kita tidak bisa reaching out ke orang yang memang tidak mau memberikan perhatian ke kita. Kita reaching out-nya ke dalam diri kita saja. Solusinya adalah bumpy ride. Kita terima hari ini memang bukan hari yang mudah, dan advice-nya adalah false assumption. Oke, false assumption ini saya melihatnya adalah seperti gambar ular ya, karena dia posisinya adalah advice, maka perhatikan banyak hal itu mungkin tidak seperti apa tampaknya, namun outcome-nya adalah divine channel ya, seperti memberikan kesempatan supaya kita menerima insight, menerima satu pemahaman, pencerahan yang sifatnya personal, yang membawa kita pada kreativitas yang baru. Itu yang saya lihat hari ini. Oke, kita lihat satu persatu. Situasinya adalah kita perlu membersihkan diri dari semua yang membuat kita merasa katakannya lower vibration ya, yang membuat kita sebenarnya sedih, marah ya. Usahakan untuk purging. Kemudian challenge-nya adalah reaching out, karena sepertinya agak sukar hari ini untuk mendapatkan bantuan dari luar. Fokusnya ke diri sendiri. Solusinya adalah kita menerima bahwa hari ini bukan hari yang mudah, dan advice-nya adalah perhatikan kemungkinan bahwa apa yang kita lihat tidak seperti apa adanya, dan outcome-nya adalah divine channel. Oke, kita rangkum hari ini. Jadi hari ini walaupun situasinya tidak menguntungkan, tetapi kita bisa fokus pada diri sendiri karena sebenarnya kita tidak dalam kondisi kekurangan. Bahwasanya hari ini kita diarahkan pada satu hal yang baru untuk masa depan, dan kita benar-benar rasanya sudah tidak tahan ingin mendobrak sesuatu yang baru. Dan pada hari ini Merkurius ada di Gemini, kita jelas punya potensi yang sangat besar untuk be happy di tengah situasi yang sangat intens secara emosional ke dalam. So, kalau kita lihat terakhir adalah situasi yang sepertinya stuck, tidak banyak bergerak hari ini ya, adalah untuk menemukan kita mampu berkreasi, dan caranya adalah tidak langsung menuju masalah tetapi mencari cara baru healing pada hari ini, dan kita akan menemukan track yang paling baik untuk diri kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.